Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek kelas kami yaitu Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B. Kami adalah kelompok 9 yang terdiri dari Heri Basuki dan Alkindi. Proyek kelas kami berjudul Implementasi Metode Regresi Berganda untuk Forecast Permintaan Semen Domestik. Abstrak, PT Semen Indonesia Tbk atau SIG merupakan salah satu pemasok kebutuhan semen di Indonesia yang mempunyai tugas penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kebutuhan semen di Indonesia, maka SIG diharuskan memiliki perencanaan produksi dan pemasaran. SIG diharuskan melakukan peramalan pada permintaan semen agar dapat menyeimbangkan antara lini produksi dan penjualan. Peramalan digunakan di SIG untuk dapat memperkirakan permintaan semen dalam kurun waktu tertentu. Keakuratan hasil peramalan menjadi tolok ukur keberhasilan metode dan model yang digunakan. Permintaan semen berdasarkan hasil peramalan akan dikoordinasikan dengan beberapa unit kerja, antara lain bagian pemasaran, penjualan, produksi, dan rantai pasok. Metode statistika yang digunakan saat ini adalah dekomposisi, winter, dan regresi berganda. Sebelum melakukan peramalan, pola data akan dilakukan pengecekan terdahulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat adanya musiman, tren, dan atau pola lainnya. Pada metode regresi, dilakukan pengecekan korelasi antara variabel permintaan semen atau variabel terikat dengan variabel bebas lainnya. Pada langkah akhir, akan dilakukan pengecekan nilai error pada masing-masing metode untuk mengetahui metode yang menghasilkan nilai peramalan terbaik. Keyword yang digunakan yaitu semen, forecast, dekomposisi, winter, dan regresi. Terbelakang, PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG merupakan salah satu pemasok kebutuhan semen di Indonesia yang mempunyai tugas penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kebutuhan semen di Indonesia, maka SIG memiliki beberapa anak perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Ilmu statistika yang digunakan oleh perusahaan ini cukup banyak, seperti survei sampel untuk memantapkan feedback konsumer, distributor, hingga toko, mengukur tingkat variasi dalam kebutuhan dan keinginan customer, menghitung demand semen di bulan-bulan atau tahun berikutnya menggunakan forecast atau peramalan, dan lain-lain. Selain itu, ahli statistika juga dapat mendesain produk terbaik, menuntun sebuah transisi dari mendesain sampai manufacturing, menjamin produk yang sempurna secara konsisten maupun menolong dalam memanage keputusan customer. Di bawah ini adalah gambaran terkait pencapaian produksi yang kita ambil dari tahun 2025 sampai dengan 2023. Kita lihat di sini pencapaian produksi tertinggi itu yaitu di 2011 di mana terjadi kenaikan 17,7% dari tahun sebelumnya. Dan kita lihat juga terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu di tahun 2020 di mana pencapaian produksi itu menurun minus 10,7%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 itu terjadi wabah pandemi yaitu pandemi COVID-19. Hingga saat ini pertumbuhan pencapaian produksi ini masih belum signifikan, bahkan di tahun 2022 itu juga terjadi penurunan minus 5,3% dan di tahun 2023 yang saat ini berlangsung itu masih minus 4,96%. Kalau kita lihat grafik di sebelah kanan ini, pencapaian produksi itu terjadi paling tinggi yaitu 7 juta ton, itu terjadi di Juli 2019 di mana periode ini belum terjadi pandemi COVID-19. Peramalan digunakan di SIG untuk dapat memperkirakan permintaan semen dalam kurun waktu tertentu. Keakuratan hasil peramalan menjadi tolok ukur keberhasilan metode dan model yang digunakan.
Permintaan semen berdasarkan hasil penamalan akan dikoordinasikan dengan beberapa unit kerja, antara lain pemasaran, penjualan, produksi, dan rantai pasok. Metode statistik yang digunakan saat ini yaitu dekomposisi, winter, dan regresi. Analisis regresi linear adalah alat statistik yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Selain itu, juga dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas. Variabel independen atau variabel penjelas, variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel independen. Dalam regresi majemuk dikaji lebih dari dua variabel. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Terry pada tahun 2013 melakukan peramalan permintaan semen dengan moving average dan dekomposisi dan diperoleh bahwa permintaan semen bertumbuh secara konstan. Dalam penelitian ini akan dilakukan peramalan permintaan semen dengan menggunakan metode regresi dimodifikasi dengan variabel terbaru yang merupakan variabel makro market. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana hasil penerapan metode regresi dengan variabel terbaru pada permintaan semen. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan metode regresi dengan variabel terbaru pada permintaan semen. Tujuannya yaitu berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai yaitu 1. Mengetahui hasil penerapan metode regresi dengan variabel terbaru pada permintaan semen. Kemudian yang kedua, mengetahui perbandingan metode regresi dengan variabel terbaru pada permintaan semen. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara akademis, yaitu untuk memperkaya kepustakaan dalam menerapkan metode baru dalam melakukan peramalan permintaan semen domestik. Kemudian manfaat praktis yang didapat adalah diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan strategi perusahaan untuk melakukan peramalan permintaan semen domestik. Asumsi yang digunakan yaitu ada beberapa hal yang dijadikan asumsi untuk melakukan forecast demand semen nasional, yaitu data. Data yang digunakan adalah data bulanan dengan beberapa variabel dari tahun 2012, dikarenakan dengan menggunakan data dari tahun 2012, error yang dihasilkan lebih sedikit. Kemudian asumsi error, semakin kecil nilai error yang dihasilkan, maka semakin tinggi akurasi modelnya. Akurasi pengukuran model yang digunakan untuk forecast demand adalah mean square error atau MSE. Kemudian yaitu proyeksi, untuk proyeksi data building dan civil dilakukan dengan menggunakan metode dekomposisi yang telah dikonsultasikan dengan pihak BCI Asia. Proyeksi untuk inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi menggunakan berbagai macam sumber. Kita metode dalam melakukan forecast demand semen nasional yaitu menggunakan 3 metode, yaitu dekomposisi, metode yang memperhitungkan data historical saja. Data historical dilihat berdasarkan tren, siklus, dan musiman secara linear. Rumusnya adalah Y, yaitu permintaan, yaitu tren kali seasonal kali error. Kemudian yang kedua yaitu metode regresi, metode yang memperhitungkan variabel lain selain demand. Total variabel yang digunakan adalah sebanyak 20 variabel. Kita lihat di sini untuk nilai proyek itu ada building dan semen, building dan civil. Kemudian tren bulanan kita bisa lihat itu Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Kemudian seasonal yaitu Idul Fitri dan pemilu. Kemudian variabel baru menggunakan inflasi, suku bunga, gross weton ekonomi itu disebut makroekonomi. Rumusnya yaitu Y sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Kemudian metode winter.
Metode yang memperhitungkan data historical saja. Data historical dilihat berdasarkan siklus, tren, dan musiman dengan menggunakan pendekatan distribusi eksponensial. Rumusnya yaitu Y sama dengan L T-1, T, T-1 kali S, T-P. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alkindi. Silakan Mas Alkindi. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya izin melanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka dan dasar teori. Untuk kajian pustaka yang pertama yang kita bahas adalah terkait analisis korelasi. Korelasi di sini menggambarkan hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi bernilai antara -1 hingga 1. Dan semakin mendekati 0, maka korelasi antar variabel semakin rendah. Bisa dilihat di gambar berikut, di mana nilai korelasi -1 sampai dengan 1, dan tengah-tengahnya terdapat nilai 0. Untuk nilai 1 kita beri warna kuning, dan untuk nilai 0 diberi warna merah. Semakin mendekati angka 0, maka akan semakin merah, berarti korelasi antar kedua variabel tersebut semakin rendah. Untuk korelasi positif atau mendekati 1, maka jika penambahan satu variabel, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Sedangkan untuk korelasi yang negatif atau yang mendekati -1, jika penambahan satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin berkurang. Itu. Untuk rumus korelasi yang digunakan sebagai berikut ada di sebelah kanan. Untuk selanjutnya kita akan membahas regresi multivariate. Regresi multivariate atau regresi linear berganda sebenarnya sama dengan regresi linear sederhana. Hanya saja variabel bebas yang digunakan lebih dari satu buah. Berikut adalah model umum yang digunakan di regresi berganda. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai dengan plus beta N Xn, di mana Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Beta 0 adalah konstanta dan beta N adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Jika terdapat 5 variabel bebas, maka jumlah beta akan sebanyak 5 plus 1, di mana plus 1 merupakan dari intercept. Nah, analisis regresi linear berganda atau multivariate memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F-hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Dalam beberapa kasus dapat terjadi bahwa secara serempak atau secara simultan menggunakan uji F, variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi secara parsial tidak. Berikut pengujian signifikansi parameter yang didapat untuk di analisis regresi. Untuk uji parsial, di mana hipotesis adalah H0 sama dengan B1 sama dengan 0, yang artinya parameter tidak signifikan, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif adalah beta 1 tidak beta I tidak sama dengan 0, di mana parameter signifikan. Statistik yang uji yang digunakan adalah uji T, dan daerah krisis uji T adalah tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel sesuai dengan derajat bebas. Untuk uji serentak, di mana hipotesis yang diuji serentak adalah H0 B1 sama dengan beta 2 sama dengan beta N sama dengan 0, atau tidak ada parameter yang signifikan. Dan H1 atau hipotesis alternatif minimal ada satu BI tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan sama dengan N, di mana sejumlah dari variabel bebas yang digunakan. Nah, untuk perhitungannya, F-hitungnya sebagai berikut, di mana mean square regression per mean square total. Ini menggunakan tabel ANOVA. Kemudian daerah kritis uji F adalah tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel, di mana F tabel adalah F alpha per 2, K min 1, dan N min K min 1. Kemudian metode dekomposisi merupakan salah satu metode peramalan yang didasarkan pada kenyataan bahwa biasanya apa yang telah terjadi akan berulang atau terjadi kembali dengan pola yang sama. Artinya yang dulu naik pada waktu yang akan datang seringkali akan naik juga. Yang biasanya berkurang akan berkurang juga.
ini berfluktuasi dan secara teratur maka tidak teratur juga. Ini berdasarkan Subagio di tahun 1986. Kemudian metode Winter, metode ini adalah metode pemulusan eksponensial dari Winter yang digunakan untuk peramalan jika data memiliki pola data musiman. Metode Winter didasarkan pada 3 persamaan, yaitu pemulusan keseluruhan, pemulusan tren, dan pemulusan musiman. Perbedaan signifikan antara kedua metode ini adalah untuk metode dekomposisi menggunakan pendekatan linear atau yang tidak sensitif terhadap outlier, sedangkan metode Winter ini menggunakan eksponensial, jadi sensitif terhadap outlier. Bab selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk sumber data dan variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari Asosiasi Semen Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia, serta berbagai sumber data lainnya. Data penelitian digunakan adalah data pada bulan Januari 2012 hingga September 2023 atau kuartal 3 2023. Terdapat variabel bantu untuk regresi adalah konsumsi semen, nilai proyek, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan GDP. Untuk satu waktunya, konsumsi semen bulanan dan bersumber dari data ASI yang merupakan variabel lama. Variabel lama selain konsumsi semen adalah nilai proyek dengan satuan waktu bulanan bersumber dari BCI Asia yang memang tadi sudah disebutkan ini adalah variabel lama. Untuk variabel baru atau variabel tambahan dalam penelitian ini adalah inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan GDP. Untuk inflasi dan suku bunga berdasarkan sumber data dari Bank Indonesia atau BI dan satu waktunya dalam kuartal. Untuk pertumbuhan GDP satu waktunya juga kuartal, akan tetapi sumber datanya dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian kajian pustaka dan dasar teori. Untuk langkah penelitiannya adalah yang pertama, melakukan analisis korelasi permintaan semen terhadap variabel bebas lainnya. Yang kedua, melakukan forecast permintaan semen dengan metode dekomposisi. Yang ketiga, melakukan forecast permintaan semen dengan metode Winter. Yang keempat, melakukan forecast permintaan semen dengan metode regresi berganda menggunakan variabel existing. Yang kelima, melakukan forecast permintaan semen dengan metode regresi berganda menggunakan variabel bebas tambahan atau variabel X yang tambahan tadi. Ya, terdapat 3 variabel bebas tambahan. Kemudian menghitung nilai error masing-masing metode yang telah dilakukan forecast, yaitu metode Winter, metode dekomposisi, metode regresi berganda dengan variabel existing, dan metode regresi berganda variabel bebas tambahan. Yaitu yang ketujuh dan terakhir, membandingkan nilai antar metode. Berikut flowchart langkah penelitian di penelitian kali ini. Yang pertama kita melakukan pengecekan pola data, kemudian dilakukan metode komposisi dan metode Winter secara terpisah, serta melakukan analisa korelasi. Dari analisa korelasi kita berlanjut ke metode regresi dengan variabel yang lama dan dilanjutkan dan juga menggunakan metode regresi variabel yang baru. Setelah 4 metode dilakukan perhitungan, maka kita akan menghitung error dari masing-masing metode. Kemudian setelah menghitung error dari masing-masing metode, kita akan membandingkan nilai error tersebut. Untuk mengetahui mana metode yang memiliki error yang paling kecil sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lebih baik, jangka panjang dan untuk perusahaan. Setelah itu penelitian selesai. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada penelitian kali ini. Sekian dari kami, kelompok 9. Saya Alkindi dan Pak Heri Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.